Cagar budaya Indonesia merupakan warisan sejarah yang mencerminkan identitas, nilai luhur, dan perjalanan panjang peradaban bangsa. Pelestarian cagar budaya menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga kesinambungan sejarah dan memperkuat jati diri nasional. Di seluruh wilayah Indonesia, tersebar berbagai jenis cagar budaya, baik berupa bangunan, situs, maupun tradisi lisan yang diwariskan secara turun-menurun. Lubuk Linggau sebagai salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan menyimpan kekayaan sejarah dan budaya yang masih hidup dalam kehidupan masyarakatnya. Kota ini tidak hanya dikenal karena perkembangan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga karena berbagai situs bersejarah yang masih dipelihara dengan baik. Pemerintah setempat bersama masyarakat secara aktif menjaga dan melestarikan cagar budaya yang ada, termasuk makam keramat yang menjadi bagian dari sistem kepercayaan dan tradisi lokal. Salah satu desa yang memiliki potensi budaya tinggi di Lubuk Linggau adalah Desa Batu Urip. Desa ini memiliki lingkungan yang masih asri dan dikelilingi oleh perkebunan warga. Di desa ini pula terdapat situs keramat yang sangat dihormati oleh masyarakat, yaitu Keramat Malea. Keberadaan situs ini memperkuat posisi Desa Batu Urip sebagai salah satu kawasan yang memiliki kekayaan budaya dan nilai spiritual yang layak diangkat dalam kajian cagar budaya lokal. Keramat Malea merupakan sebuah makam yang dipercaya sebagai tempat peristirahatan terakhir seorang tokoh bernama Malea. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, tokoh ini berasal dari Banyu Asin atau Musi Banyu Asin dan memiliki peran penting dalam sejarah lokal. Meskipun banyak literatur tertulis yang menjelaskan secara rinci, situs ini telah lama dijadikan tempat ziarah oleh masyarakat setempat dan diyakini memiliki nilai spiritual yang tinggi. Keunikannya terletak pada bentuk makam serta kisah yang menyertainya, yang menjadi bagian dari tradisi lisan masyarakat. Makam Keramat Malea kini telah tercatat sebagai salah satu cagar budaya Kota Lubuk Linggau. Pengakuan ini menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga situs bersejarah yang hidup dari ingatan kolektif dan nilai-nilai leluhur. Pelestarian situs ini menjadi penting bukan hanya untuk kepentingan spiritual, tapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap identitas budaya lokal yang semakin tergerus oleh modernisasi. Keramat Malea di Desa Batu Urip, Lubuk Linggau merupakan contoh nyata bagaimana cagar budaya tidak selalu hadir dalam bentuk monumental atau terdokumentasi secara akademis, tetapi bisa hidup dan terpelihara melalui ingatan masyarakat dan penghormatan terhadap leluhur. Penting bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk bersinergi dalam pelestarian situs seperti ini, agar tetap menjadi bagian dari narasi sejarah Indonesia. Menanam di Batu Urip ya, kemudian dia mengembara ceritanya. Jadi dia mengembara, tujuannya itu ke Palembang. Tujuan ke Palembang untuk cari pengalaman, cari bekal ilmu dan lain-lainnya. Jadi dia itu ceritanya dia pernah mengembara ke Palembang, bahkan dia ini di masa mudanya itu pernah tinggal di daerah Musi Banyu Asin. Banyu Asin ya, di daerah Galengan Tinggi. Nah, ini cerita ini memang sangat populer ya secara temurun di Batu Urip ini, di mana selama dia merantau itu, pengembara itu, dia tinggal di tempat yang ngomong tadi ya, Bangkalan Balai, Galengan Tinggi, daerah Banyu Asin ya. Nah, itu dia numpang di rumah warga, menetap ya, kemudian kayak dijadikan anak angkat ya, karena dia ini bagus ya, tingkah laku, rajin, ringan tangan. Nah akhirnya dia menetap di situ ya. Nah kisah dia ini singkat cerita, dia kalau yang namanya muda-mudi kan sering tertarik dengan lawan jenis itu ya. Ternyata yang itu menjadi perhatian khususnya itu namanya itu Putri Capek. Anak-anak orang sana, dan Putri Capek itu gadis paling cantik di dusun itu. Ya jadi ya maklum lah ya, kalau gadis paling cantik pemudanya itu banyak yang apa ya? Naksir ya Pak ya. Iri ya. Iri. Tapi mereka juga mengakui kehebatan daripada itu tadi, si Malea ini. Dari segi postur dia lah kalah.
Karena dia tadi besar tinggi ya, Iya. badan bagus ya. Fisiknya Oh, oh. bagus. Nah itu sudah kelihatan. Dan anehnya yang cewek ini mau juga dengan dia, Oh, karena kesehariannya, perilakunya, agamanya bagus kan. Nah itu dia. Tapi ada hal yang tersembunyi, orang tidak tahu kalau dia ini tadi punya ilmu kebal pendekar tadi. Jadi saking dia saling kontak dengan gadis tadi, dia itu sempat mau dibunuh oleh bujang-bujang di sana, ceritanya ini. Jadi pas dia bahasa kita nih tandang ya, ngapel bahasanya, iya. malam, tapi dia tahu diri lah malam. Nah pas sudah ngobrol-ngobrol tuh, pas baliknya turun dari rumah itu, pas di perjalanan di arah kebun, ada kebun kelapa bahasanya cerita itu, dia dihadang pemuda-pemudanya bawa barang, bawa kayu, nak ngabisin dia, dicegat di situ. Kan ya mengatakan istilahnya itu jangan lagi mendekati putri sampai ya, kamu siapa dan lain sebagainya. Nah singkat cerita, akhirnya mereka itu betul-betul ingin mengancam keselamatan, sudah siap-siap. Tapi dengan tenang dan sabar si Malaya itu menghadapi mereka. Dia ngomong kan, sabar saudara-saudara, katanya jangan dibawa emosi, ini masalahnya kita bisa selesaikan dengan baik-baik ya. Tetapi nekat, sudah ngepung, sudah mau berhasil. Si Malaya ini dengan tenang tadi menghadapi, cuman dia sebelum kita bertarung katanya, saya ada permintaan ya. Apa permintaan kamu? Supaya pertarungan kita ini jelas katanya, karena ini kan gelap katanya. Jadi tolong dia katanya tuh kita bikin api dari pelepah apa tadi, kelapa yang kering, daun kering itu dikumpulkan. Dan anehnya itu mereka tuh mau. Jadi begitu dinyalakan api, saat api unggun ya, banyak itu dikumpulkan terang. Nah pada saat itulah dia katanya, kalau memang kalian sudah siap ya silakan katanya kan. Nah si Malaya ini ya buka baju gitu ya. Aduh katanya, kenapa badanku ini gatal katanya. Digeseklah badannya belakangnya itu sama batang kelapa. Apa yang terjadi? Bergetar bumi. Bumi bergetar, kelapanya itu sampai seperti kena angin puting beliung itu, sampai nyampak. Buah kelapa itu sampai nyampak. Terperangah, kaget, takut. Yang nak bunuh dia tuh. Wah, kalau saya ini bukan lawan ini. Kelapa gue disendir dia lah cak itu. Cak gempa itu ya. Hebat, sampai buah-buahnya jatuh. Angin puting beliung. Apalagi dia ngeluar jurus, ya buka silat segala macam. Akhirnya belum bertarung tapi sudah mengakui kehebatan. Akhirnya apa? Mereka merestui hubungan Malaya sama Putri Capek. Nah singkat cerita menikahlah dia. Singkat cerita juga setelah menikah, kita ambil sikapnya, dia tuh punya berapa ya anaknya tuh, 5 ya minta salah, 4 perempuan 1 laki-laki. Jadi masih bisa ditelusuri tuh kalau orang tua di daerah di situ. Masih ada di sini? Keturunan itu masih ada, karena dalam ya kami baik dari keturunan itu mungkin keturunan generasi kelima lah. Kami ini berarti dia berapa lama itu. Nah mereka hidup berumah tangga di situ, punya 5 anak. Nah kemudian di Batu Urip tersendiri, ini kisah lain lagi. Di Batu Urip ini waktu itu terjadi semacam ya hal aneh, di mana di Batu Urip ini dimasuki gerombolan harimau. Ini cerita lain lagi ya, itu tadi di sananya ya di Banyasin tadi. Nah di Batu Urip ini kemasukan harimau. Harimau itu berkeliaran di kampung bawah, rumah-rumah panggung dulu ya. Nah warga itu sampai ketakutan, nggak bisa ke kebun, mau mandi ke sungainya. Ini akhirnya di rumah. Nah pada waktu itu katanya ada yang kesurupan. Ini nyambung cerita yang tadi juga.
bahwa katanya kalau kampung ini mau aman maka harus diadakan sedekah ramai. Oh, nyambung ke yang ini ya, Iya, Pak ya. Sedekah ramai, kemudian nanti katanya tolong, bahasanya itu yang kesurupan tuh ambil anak, nah aku merinding, anak laki-laki mana ya, mohon kesediaannya untuk dikembalikan ke Batu Urip supaya kampung ini aman. Bahkan anak, menurut cerita itu nantinya anak itu nanti dia yang bakar kemenyan ya, menjalankan ritual walaupun masih kecil. Nah, mendengar itu akhirnya ada dari utusan kita Batu Urip itu naik perahu berangkatlah ke pakai sungai Kelingi ya dulu. Nah, konservasi air pakai perahu. Nah, itu dia menemui keluarga yang di sana di Banyuasin. Nah, menurut cerita sangat mengharukan ya, perpisahan itu mau tidak mau, dengan cerita kondisi di Batu Urip bahwa dengan berat hati emaknya ayu-ayunya itu ngasih adik satu-satunya tadi untuk balik ke Batu Urip. Nah, dengan berberat hati akhirnya karena menyangkut nyawa juga orang Batu Urip ya, kalau misalnya tidak dipenuhi mungkin orang Batu Urip tidak bisa kemana-mana, harimau berkeliaran. Nah, ini ada mistisnya juga ya, seolah di situ. Jadi dengan berat hati keluarga yang di Palembang itu mengikhlaskan anak itu, namanya Timor, makamnya ada di situ. Sebelah yang Milea tadi, Pak? Iya, dekat lah situlah anaknya. Jadi anaknya, neneknya, bapaknya sudah kami kumpulkan di situ. Tadinya di makam kuno di Batu Urip sini banyak tersebar makam kuno. Jadi singkat cerita, Timor itu juga nanti dijemput. Kemudian menurut cerita juga yang dibawanya selain pakaian itu ada dua. Satu kerisnya ada di kami, ada kerisnya. Kemudian ayahku tuh yang jadi pembesarnya, sampai aku yang melihara ada keris, dan diperkenalkan di sedekah ramai keris itu. Keris sama ayam beruge biji kami itu. Yang Ayam berugo. warna-warni itu. Hah? Ayam warna-warni itu. Enggak, ayam berugo tuh ayam hutan ya. Ayam hutan kecil itu ya, putih. Nah, jantan. Keris sama ayam. Itu ayam tuh bahasa kami itu pusian Dio. Oh iya. Mainan Dio, kesayangan Dio. Nah, dibawalah ke Batu Urip. Singkat cerita, sampai di Batu Urip, warga menyiapkan sedekah ramai dengan bermacam pernak-perniknya, ya sesajen segala macam. Dan tetua-tetua atau sesepuh itu memangku siapa tadi? Timor tadi ya, untuk ritual sedekah ramai. Nah, dia disuruh bakar kemenyan, diajari mengucapkan ini, mohon maaf segala macam supaya dusun ini aman, ya, tidak diganggu lagi. Selesai. Dan faktanya setelah kejadian itu harimau tadi tidak ada lagi masuk. Nah, dan memang di Batu Urip ini hal-hal mistis itu masih. Bahasa kami sini ini yang namanya harimau jadian tuh memang termasuk bapakku itu. Bapakku tuh pernah bergulat dengan harimau, diajari silat waktu masih ngebon. Nah, itu ceritanya. Jadi si Malaya ini memang istimewa menurut kami. Dia tuh termasuk tokoh yang sangat diandalkan lah di Batu Urip ya. Dan pada akhirnya nanti dia juga meninggalnya di Batu Urip, balik ke sini. Entah ceritanya mungkin bercerai atau apa ya, sehingga istrinya Putri Capek dimakamkan di Banyuasin, termasuk apa namanya kakak-kakaknya yang tadi ya itu. Kemudian dia meneruskan kehidupannya di Batu Urip, sambil juga kalau tidak salah dia ini syiar Islam juga. Karena dia tadi kan dari rantauan itu kan belajar juga ilmu agama ya. Jadi karena memang waktu itu di Batu Urip ini mungkin agamanya agak kurang ya kan, atau mungkin masih paham lama, sehingga akhirnya banyaklah menurut cerita dia juga sering ngajar ngaji, bacain khutbah Jumat, baca doa, imam sholat. Nah itu sampai akhirnya di Setua dia meninggal dan makamnya
ada di dekat jembatan itu ada makam Malaya. Itu ya yang aku bisa bantu kalau terkait ini. Mungkin itulah. Ada pertanyaan. Apa namanya makam Malea itu Pak? Sampai sekarang masih dirawat atau dari pemerintah juga ikut merawat atau gimana Pak? Nah ini sayang sekali ya, kalau makam aslinya seingat saya dulu itu bentuknya bukan seperti itu ya. Karena awal mulanya ada batu nisan tinggi ya. Khas itu dari mana saya kurang tahu, seperti batu gunung. Iya. Kalau kita gali itu tingginya mungkin ada semeter itu, 1 meter lebih lah. Lonjong, tapi bukan batu kali. Oh bukan. Nisan, batu nisannya itu. Nah jadi pernah itu hancur ya. Awal mula bentuk lamanya itu hancur. Akhirnya masyarakat membuat bentuk yang seperti yang sekarang ini. Itu sudah dirombak ya Pak? Sudah dipugar dari bentuk lama ya biasa ya, makam-makam biasa semen gitu ya. Mungkin dulunya tumpuan batu, belum ada semen mungkin ya, tumpuan batu beberapa kali akhirnya dibuat semen. Kalau dari segi pemerintah yang disampaikan tadi, baru Unpari kemarin membuat ritus pengelompokan makam-makam kuno di Batu Urip. Kalau untuk perawatan belum ada, paling keturunan kami yang aku sendiri sering ngerumput di sana. Karena memang pemerintah belum begituan, entah kalau kedepannya ya kalau misalnya sudah dibuat ritus seperti dari Unpari. Boleh perkenalan dulu? Ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Helia Turjana. Saya mahasiswa pendidikan sejarah semester 6. Tujuan saya menemui Bapak, ingin mewawancarai mengenai keramat Malea yang ada di Batu Urip. Boleh Bapak sedikit ceritakan tentang sejarah keramat Malea Pak? Nah, kalau keramat Malea itu ya, asal dia itu dulu merantau dari Sekayu, dari Mubang. Iya. Nah, jadi merantau ke Batu Urip, mengikutlah keramat Kerenga, zaman Kerenga ya, dia ikut ke situ. Nah, jadi kelamaan dia di Mikut Kerenga, itulah dia itu nikahlah dengan anak Kerenga. Putri Kerenga. Kalau mukjizat dia, itu dia ahli pengobatan. Keramat Malea itu. Makanya nenek beliau ini bisa ngobati wong yang sakit. Itulah keramat Malea. Dia sebenarnya orang Tawan, bukan asli putra daerah. Berarti asli Muba tadi ya Pak ya? Singgah ke Batu Urip. Singgah ke Batu Urip, jadi anak asuh lah oleh zaman itu, zaman Kerenga. Makanya makanan khas dia, waktu nenek Aldi nak meninggal kemarin, itulah ditanya dengan Pak Wangwong pintar, apa katanya ikan kuning yang keras. Waktu nak bikin saja, Bapak Aldi tak tahu apa ikan kuning keras. Itulah aku ngomong dengan Pak Basir, ikan kuning keras itu kalau kau tidak tahu, itu namanya itu salai lais, salai ikan lais. Harus ikan lais ya Pak ya? Iya, itu makan khas seorang Sekayu. Ya, Betul kan? Iya, ya betul sekali Pak. Makanya dapatlah itu sajennya. Dia ahli pengobatan. Itulah keturunan dia, anak-anak dia itulah keturunan dari nenek bapaknya Basir, Pak Basir. Nah, itu. Tadi juga Helia sudah sempat mengunjungi makam keramat Malea tadi Pak. Itu di sebelahnya tuh ada makam-makam juga, itu makam. Itu makam keluarga neneknya. Oh. Neneknya Aldi. Sama makam anaknya juga ya Pak ya, makam Timur. Iya Timur, itu dipindahi. Kemarin di sini tanah itu digusur, digali tanah, jual pasir. Nah, jadi yo namanya dipindahi oleh Pak Basir, bapaknya Aldi. Pindah ke sini jadi satu rumpun gitu ya Pak ya. Emang dekat sama makam yang apa tadi? Yang Kriomaris tadi. Kerenga juga tadi dekat ya. Iya, dia kemarin ini dekat situ dengan keramat Kerenga. Timur ya itu. Nah, tinggal yang di sana kan tinggal yang tempat Kerenga lagi yang tidak digali. Iya. Itu kan padahal mau dipindah, cuman udah berani nak pindahnya.
Karena Nggak makam pacak sejarah dipindah. pertama Iya. tadi ya Pak ya. Nah, beberapa kok yang pawang nak mindah itu tidak berani. Itu jangan anggap sepele itu. Mm-mm. Nah, jadi itulah, kalau lebih jelas lagi untuk Malaya itu Mm-mm. memang dia tetesannya dari situ, itulah Pak Basir, Pak Basir bapaknya. yang bapaknya LT. Iya. Itulah tadi, kalau aku nak nambah banyak-banyak dah salah. Iya. Iya. Makam Milea sampai sekarang masih dilestarikan Pak. Maksudnya masih sering dikunjungi oleh masyarakat daerah Batu Urip atau Sering, masih paling-paling keluarga dia lah, anak leluhur dia tuh lah. sifatnya tuh untuk lebih ke meminta atau hanya berkunjung gitu Pak? Ada yang meminta. Minta kayak yang Iya, kena yang tadi ya Pak ya. Kalau yang yakin kan, Yakin Iya. minta tolong untuk ke Tuhan Iya. kan Pak ya. kadang kita ini kan kadang-kadang cak mana ya, cak kami ini kalau dengan uang ustadz itu kadang bertentangan deh. Iya, karena itu kan situs dulu ya Pak ya. Iya. Apalagi sekarang sudah ada agama-agama Sudah juga agama. kan Pak ya. Sedangkan kita ya dah, seperti contoh sekarang ya dah, cerita ya dah. Kita ambil, aku kan sering nonton di YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi. Iya, Kang Deddy Pak Mulyadi KDM. kan dia tidak tinggal Prabu Sariwangi. Hmm. Tinggallah, tonton lah dengan itu. Mm-mm. Ngapa? Hodami Kang Deddy Mulyadi itu macan putih. Ya, dia sering juga pakai belangkon yang warna Belakon putih ya itu Pak kan, ya. belakon itu sebenarnya itu kan khasnya macan putih. Bukan dia jadi macan. Mm-mm. Makanya dia begitu dia marah, orang kan takut. Jengok dia takut jadinya. Hodamnya bagus, macan putih. Makanya uangnya keras, jujur, uangnya. Mm-mm. Sifat dia nah itu tepat. Kenapa deh? Aku juga di dusun ini uangnya keras deh. Iya. Tanya lah dengan Pak Basir. Aku nih uangnya keras deh. Cuman istri keras aku tidak galak ngambil hak uang. Mm-mm. Kita sendiri ya Pak Iya. ya. Aku tidak galak. Ya, kalau dia punya uang. Aku lagi bantu misalnya kesosialan masyarakat. Misalnya ada kegiatan, ya kita siap bantu. Nah, cuman dia ada buktinya. Mm-mm. Aku ini keras ya. Itu kan tadi aku ngomong kan. Kami ini garisan kalau keturunan itu garisnya keras. Mm-mm. Dari yang apa Iya. makam tadi. Jadi ya. seorang pemimpin itu memang keturunan. Kalau nak jadi orang pemimpin itu memang otaknya keras. Nah, kadang susah kita ngaturnya. Mm-mm. Itu dibawanya keras. Itulah pegangan. Ada kan aku dek dulu ya. Pas aku perpisahan RT aku tidak lagi. Aku minta maaf dengan warga kalau ada kesalahan. Oleh karena di dalam waktu aku memimpin kan sifat aku kan keras dengan lembut. Iya. Nah, itulah banyak orang tahu. Ngapo kata kamu sifat kamu keras dan lembut. Ya acak. Selagi kita ajak lembut, dia tidak nurut, ya dikerasi. Keras ya Pak ya. Nah, Lebih ke wibawa Pak Iya. itu sebenarnya. dikerasi. Aku tidak peduli dek dengan polisi, dengan tentara. Kalau asal kita benar nggak masalah ya Pak. Tentara itu pajak belago. Boleh sedikit bertanya lagi Pak? Kan di situ banyak makam-makam ya Pak ya, di deket-deket makam Malaya Melea itu ya. Itu pemerintah tuh ada nggak Pak memberikan kayak bantuan atau apa untuk perawatan makam seperti itu Pak? Nah inilah yang dilema deh di kita ini. Seperti makaman umum ya nak. Leluhur. Setelah ada kunjungan, ada keperluan ya Pak. Mm-mm. Sifatnya meminta saja ya Nah, Pak ya. ya, kadang-kadang seharusnya ya dak, dari pemerintah itu dengan pemangku adat. Kalau memang ada waktu sekarame itu kan adu dana, ya disingkirlah, disisailah Untuk pembersihan makam. untuk pembersihan makam, untuk apa yang nak di kata kita rehat. Nah itu kalau keramat tengah itu sudah kita ajukan itu deh. Yang kerengah sudah diajukan Pak. Sudah kita
kita ajukan kemarin proposalnya kita talut itu. Sepanjang keliling kalau tidak salah sekitar 100 berapa kita keliling. Maksudnya itu sudah naik, proposalnya sudah naik, sudah diantar oleh anak kita Dewi. Semoga dilestarikan lagi ya Pak ya. Oke, di talut, pinggir talut itu aku ngomong kan dengan Pak RT 5, Pak MP, agak kita bikin cat taman. Biar lebih. Yo tangguh ini jago bukan jangan cek ini lagi, tangguh nurun cek ini jago. Yo kalau wong masih gagah, licin jago, jatuh. Nah, itu sudah kami ajukan itu. Alhamdulillah ya Pak. Maaf mengganggu waktu sore harinya Pak. Ya. Saya Hilya Turjana, mahasiswa pendidikan sejarah semester 6. Ya. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya yaitu meneliti salah satu sejarah yang ada, dan saya memilih untuk yang ada di Batu Urip yaitu Keramat Malea. Mohon kesediaannya Bapak untuk menjelaskan sedikit mengenai itu Bapak mengenai sejarah tentang Malea Pak. Ya. Baiklah, berdasarkan keinginan dari mahasiswa tersebut, saya Rais bin Alvita, keturunan dari Malea juga, dia dari keturunannya, menjelaskan riwayat daripada Malea ini. Nah, Malea ini langsung ada catatan, ya. Malea ini adalah keturunan dari Karnga. Jadi Karnga itu ada anaknya Jemenang, kemudian Jemenang dengan Pati Ngaropati itu mempunyai anak adalah Malea. Dia keturunannya Malea ini masa muda, masa bujang ini pergi merantau ke Palembang. Jalan dari Wobo dulu sampai sekarang itu merantau dari Palembang ke Palembang. Nah, di situ dia ini selama merantau itu akhirnya berada di satu tempat namanya Garang Tinggi. Nah, ini bujang tidak pacaran dengan gadis sana, diuji dulu tantangannya. Jadi pada saat itu menurut sejarah hidupkanlah api di Batang Kelapa. Lagi dulu kau namun aku ini nak kau dulu bahkan ini kata hidupkan api di Batang Kelapa. Apa yang gosok itu apa nih kesaktian dia kan? Daun kelapa mudonya jatuh. Nah itulah waktu merasa heran mengapa bisa terjadi begitu. Berarti orang ini ada yang mempunyai kelebihan dengan diancam. Akhirnya dirangkul, akhirnya dinikahkan dengan gadis bernama Putri Capek. Nah, Putri Capek ini mempunyai anak 5 orang total. 5 perempuan, 2 di Garang Tinggi. Yang ada di sana yang tahu kami Nenek Ning yang di Talang Kelapa, Nenek Bisa di Pakaran Balai Garang Tinggi. Nah yang 2 nih di Lubuk Karet atau Lubuk Lancang ini. Nah yang Sikok ini timur yang kecil sekali. Nah jadi saat Batu Urip nih tidak tenangnya bukan mengganggu orang penjahat, itu dah. Karena menurut sejarah dulu orang kan ada yang istilahnya tuh jong dusun tuh gundunya ada akuannya bentuknya harimau. Nah, jadi di rumah sana, rumah tinggi Sikok itu dengan rumah yang lama itu sebelah kuburan itu ada pohon karet. Pohon karet yang besar kuburan di pakai jembatan itu.
Nah situ jadi siang hari kata nenek Reminas nih, harimau tuh kayak minggat-minggat, tapi tidak ganggu. Jadi masyarakat tuh rasa takut ya. Nah, lantas pada suatu saat itu ada orang kesurupan atau bentuknya nenek sumai kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nah, katanya kalau tidak aman katanya jemput keturunan Malaya itu yang ada di Banyuasin. Waktu namanya Banyuasin. Nah, tapi ya, istilahnya Banyuasin itu dari Palembang, Palimo sampai ke daerah apa itu Purancong Karet. Itu namanya Karang Tinggi, Bakaran Balai kan. Ambil situ. Akhirnya masyarakat sini termasuk nenek aliasan begitu ada keturunan Jilai lagi. Iya, Pak. Anu Karya Maris, ada lagi siapa itu 3 deh pokoknya naik perahu jemput timur itu di Jalan Tinggi itu. Nah di Jalan Tinggi itu jemput, lantas bawalah berapa hari itu diadakan ulang lagi serka bumi atau serkame. Nah, serkame itu tidak ada lagi harimau ini jalan, sudah itu serka masih kecil yang bawanya ayam berugi siko apa keris siko sama tombak ya, tombak tuh yang serigi itu yang ada di sini itu pakaian bujang nih ya, pakaian bujang nih. Pangeran Bujang ini apa ya? Ya pakaian dia tombak itu serigi namanya. Itu dipegang siapa yang pegang? Tidak yang jangan oyong jubah, dia itu jubah dengan anu harigi bambu. Ya kan sekarang Amerika memang segabung barat dia pegangan masing-masing memegang pusaka dari buyut-buyut dulu, baik keris, baik ada cis, banyak kan keris ya. Iya, keris. Nah, akhirnya jam sekarang itu jam aman dia, tidak lagi harimau ganggu itu, tidak ganggu tidak ada, cuman dia siang dia tidur di keramat itu, dia balik ke keramat ini yang karena. Oh, berarti masih itu yang keringat apa Pak harimau itu Pak? Iya ini aku nih tidak boleh, sebenarnya tidak boleh habis nih aku merinding. Nah inilah anehnya, kapan aku ngobrol masalah harimau itu, ini aku rasa apa hidup. Nah ini tayul ya, tayul. Tapi dalam kenyataannya, kalau menurut sejarahnya, dan ini istilahnya ada uang kemennya 7 tugas di siang, baik dusun baik hutan, 7 tugas baik siang malam di dusun di alam ini itu. Tapi kita tidak ingin dia tidak nganggung dia. Cuma sekedar ngeliatin aja. Ya, dia kan dia tuh menjago gitu, menjago keturunan si Malaya dengan ternaknya. Itulah kalau orang ini habis masalah Malaya belum habis ya, belum habis. Nah, setelah itu Serkarame Malaya ada di sini, anaknya Timur ada di sini, maka terjadilah Serkabumi atau Serkarame itu sampai sekarang masih dilanjutkan Serkarame. Setelah di sini itulah sejarah Malaya. Peninggalan keramat Malaya atau Malaya ini menjadi bukti nyata bahwa warisan leluhur tetap hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat dan menjadi sumber serta inspirasi lintas generasi. Barang-barang yang ditinggalkan oleh Malaya yaitu keris, baju jubah, dan bambu runcing. Barang-barang ini sering juga digunakan untuk ritual sedekah rami. Dari proses wawancara dari Bapak Basri, Bapak
Mat Ari dan Bapak Rais tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya Keramat Malea merupakan peninggalan sejarah dan budaya yang memiliki nilai penting bagi masyarakat Batu Urip Lubuk Linggau. Selain sebagai makam tokoh leluhur yang disegani, situs ini menjadi simbol warisan spiritual, tradisi adat, dan identitas lokal kisah hidup Malea yang penuh dengan nilai-nilai keagamaan, keberanian, dan pengabdian kepada masyarakat. Menjadikan peninggalan ini tidak hanya dihormati secara turun-menurun, tetapi juga dijadikan teladan keberadaan Keramat Malea, memperkuat hubungan antara masa lalu dan masa kini, serta menunjukkan betapa pentingnya melestarikan nilai-nilai budaya sebagai warisan yang tak ternilai bagi generasi mendatang.